Haleluya. Shalom Alhim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 18 Juli 2025. Saudara, di pagi yang cerah ini, sudahkah saudara-saudara baca syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita? Dan jangan lupa saudara, berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap melakukan kebaikan tanpa dibatasi ruang dan waktu. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Keluaran 11 ayat 10 sampai dengan 12, dilanjutkan sampai 14. Dan Injil Matius 12 ayat 1 sampai dengan 8. Saudara-saudaraku yang terkasih saudara, suatu kali di hari Sabtu saudara, saya melayani seorang bapak yang sedang dalam masalah. Dan saat itu pula saya berjumpa dengan teman saya dari aliran lain, menyatakan haram untuk melakukan kegiatan apapun di hari Sabat, karena hari Sabat hanya untuk Tuhan. Nah, saya teringat saudara akan Injil yang kita renungkan hari ini, di mana orang-orang Farisi mengkritik Yesus karena murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya di hari Sabat. Matius 12 ayat 1. Kritik orang Farisi kepadanya, lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Matius 12 ayat 2. Yesus kemudian membela murid-muridnya dengan mengutip perbuatan Daud yang makan roti sajian di bait Allah yang seharusnya hanya boleh dimakan oleh imam. Yesus juga menegaskan bahwa ia adalah Tuhan atas hari Sabat dan belas kasihan lebih penting daripada menjalankan aturan Sabat secara kaku. Saudara-saudaraku, kita menyadari bahwa Yesus mengajarkan kita hari ini mau menunjukkan adanya perbedaan cara pandang antara orang Farisi yang menekankan pada aturan dan formalitas, sedangkan Yesus yang menekankan pada kasih dan kemanusiaan. Kita melihat orang Farisi terlalu terpaku pada aturan tertulis tentang Sabat, saudara, sehingga tidak melihat kebutuhan murid-murid yang sedang lapar. Yesus di sisi lain menunjukkan bahwa hukum Sabat seharusnya tidak menjadi beban, tetapi sebuah sarana untuk beristirahat dan mendekatkan diri kepada Tuhan, termasuk dalam hal memenuhi kebutuhan dasar seperti makan. Apa yang dapat kita petik dari ayat ini? Yesus mau mengajarkan kepada kita semua bahwa kasih di atas aturan. Saya ulang saudara, kasih di atas aturan. Di sini Yesus mau sampaikan bahwa kasih kepada sesama, terutama dalam situasi darurat seperti keadaan lapar, lebih penting daripada ketaatan yang kaku pada aturan. Apalagi kalau ada yang sakit, yang jatuh, yang butuh pertolongan. Dan hukum Sabat sebagai sarana, kita diingatkan oleh Yesus kalau hukum Sabat seharusnya menjadi sarana untuk beristirahat, menyembah Tuhan, dan juga memberikan kesempatan untuk melakukan kebaikan. Yesus adalah Tuhan atas Sabat. Di sini kita diingatkan Yesus memiliki otoritas untuk menafsirkan dan menerapkan hukum, yaitu hukum Sabat sesuai dengan kehendak Allah, kasih dan kebaikan. Saudaraku, Regi hari ini mau mengajak kita semua untuk tidak terjebak dalam formalitas dan kaku dalam menjalankan ibadah, tetapi untuk selalu mengutamakan kasih dan kemanusiaan dalam setiap tindakan kita. Kita juga diingatkan saudara untuk selalu menjadikan Yesus sebagai pusat dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam memahami dan menjalankan perintah Tuhan. Ingat, setiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu adalah pemberian dari Tuhan dan patut disyukuri dengan sukacita. Pemazmur
melantunkan, inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Mazmur 118 ayat 24. Maka saudaraku, setiap hari harus kita syukuri dengan penuh sukacita, dengan mau menyalurkan, membagikan kasih kita kepada setiap orang, setiap hari saudara, sekalipun hari Sabat. Mari kita mau tetap selalu melakukan kebaikan dengan menyalurkan kasih yang ada pada kita, dengan tidak menghakim orang lain, dengan kaku dan tanpa belas kasihan. Mungkin saudara, tindakan orang lain mungkin tampak melanggar aturan, tetapi bisa jadi ada alasan yang mendasarinya. Dan berbuatlah kebaikan setiap hari, setiap waktu. Yesus Tuhan, kasih-Mu yang tanpa batas, tidak dibatasi ruang dan waktu. Kasih-Mu selalu Kau salurkan kepada kami. Bantu kami dengan pimpinan Roh Kudus agar kami dimampukan untuk memahami kasih-Mu lebih dalam, dan berkat bimbingan Roh Kudus pun kami dimampukan untuk dapat selalu berbuat baik dalam kasih tanpa dibatasi ruang dan waktu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.